Dalam 2 bulan pemakaian HP ini, jujur saya sempat kurang pede memakai device ini sebagai daily driver. Karena banyak teman saya yang bertanya, ini HP atau mainan? Warnanya kok norak dengan bongkahan kamera yang mencolok. Walaupun saya sudah jelaskan kalau ini adalah HP Special Edition, tapi tetap saja dianggap aneh. Apalagi mereka mendengar kalau HP ini mereknya Tecno, malah diplesetin merek Teko. Panci dong ya. Tapi ya nggak salah sih, saya akui masih banyak orang yang kurang familiar dengan merek Tecno. Nah, mungkin bagi yang belum tahu atau ingin lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangan HP ini secara mendalam, boleh deh dengerin review YouTuber kecil ini. Ini ceritaku tentang Tecno Spark 30 Pro selama 2 bulan pemakaian. Check it out! Yuk guys, Tecno Spark 30 Pro ini dilahirkan punya 2 varian RAM yang berbeda. Untuk varian RAM 8/128 GB yang saya punya ini, kami beli di harga promo sekitar 1,8 juta saja. Kalau varian ROM 256 GB di angka 2 juta kecil. Di awal saya pikir kok bisa ya grup Transsion Holdings bikin HP Special Edition dengan brand terkenal. Tapi harga jualnya nggak masuk akal. Contoh pada Infinix Note 40 BMW dan Tecno Spark 30 Pro Transformer ini. Gak mungkin dong Transsion Holdings cuma kasih plastik gorengan plus es teh kepada BMW dan Hasbro sebagai kompensasi hak cipta. Gak mungkin kan ya? Pasti beli lisensinya pakai duit gede. Gak masuk akalnya lagi, Tecno masih sempet loh mikirin feel unboxing kita agar kita makin happy lewat banyaknya partisi-partisi yang perlu kita buka untuk dapatkan kelengkapan HP ini. Kita pun masih dikasih casing yang sesuai dengan tema Optimus Prime. Gokil sih, salut gue sama Mang Tecno. Oke, kita sudahi dulu memuji Mang Tecno, nanti dia besar kepala gak mau jual murah. Oke, review ini seperti biasa akan kami bagi jadi 3 segmen tentang hal apa yang saya kurang suka, hal yang bisa saya maklumi, dan hal yang paling saya suka di Tecno Spark 30 Pro. Pertama, kita bahas hal yang saya kurang suka dulu ya guys. Yang saya kurang suka pada keputusan Tecno kasih single mikrofon di dalam bodinya. Untuk kualitas single mikrofonnya sih nggak jelek ya, cuma sayang aja kompetitor lain di kelas harga 2 jutaan kebanyakan sudah pakai dual mikrofon. Contoh HP 2 jutaan yang sudah pakai dual mikrofon adalah Redmi Note 14 4G, Motorola G45 5G, dan kebanyakan HP Samsung sudah pakai dual mikrofon. Guna dual mikrofon bisa untuk meningkatkan kualitas rekaman suara untuk record video, untuk calling maupun untuk video call, agar lawan bicara bisa mendengar suara kita lebih jelas dan bulat. Cuma kalau alasan Tecno adalah seri Spark ini bukan seri POVA. Ya gimana lagi, kita nggak bisa kritik. Kalau itu bagian dari diferensiasi produk, masih masuk akal. Nah, untuk hal kedua ini beneran kita harus kritik karena tidak masuk akal. Iseng-iseng saya buka situs tentang Tecno Spark 30 Pro di website resminya. Lah, kok ngapain si Mang Tecno meniru gimmick marketing brand sebelah cuy? Ikut-ikutan kasih janji 5 tahun bebas lag. Meskipun nih ya, Tecno bilang klaim 5 tahun bebas lag ini sudah teruji dan sudah tersertifikasi. But ayolah Tecno, netizen Konoha sudah pinter, saya setuju. Memang chipset Helio G100 di HP ini masih sangat mumpuni di kelas harganya. Tapi kalau ente bilang secara spesifik bebas lag, apalagi sampai 5 tahun, itu sih nggak masuk akal, condong ke gimmick. Emangnya ada orang yang mau bikin konten review jujur Tecno Spark 30 Pro 5 tahun kemudian? Saya yakin nggak ada. Padahal fitur HP ini banyak yang bagus jika dieksplor untuk diekspos. Contoh, kenapa Tecno tidak mengekspos fitur anti pencuriannya? Di mana fitur ini bisa kasih proteksi lebih agar HP kita yang hilang atau tercuri tidak bisa segera dimatikan sebelum membuka password yang kita buat. Atau ada pula fitur unlock capture, fitur yang kita persiapkan untuk mengambil foto oknum yang berusaha membuka paksa kunci password kita, di mana foto oknum tersebut akan otomatis disinkronkan lewat cloud galeri kita, sehingga kita bisa tahu wajah si pencuri itu. Kami kira fitur ini lebih bisa merangsang ketertarikan calon pembeli dibanding jualan gimmick 5 tahun anti lag. Ya nggak?
Next, kita masuk ke hal yang masih bisa saya maklumi di Tecno Spark 30 Pro. Pertama, HP ini punya kelemahan pada update softwarenya yang pendek. Tecno Spark 30 Pro cuma dapatkan satu kali update Android dari Android 14 ke 15, serta hanya dapatkan update security patch 2 tahun saja. Tapi kalau masalah ini sih masih bisa saya maklumi. Harga HP ini kan 1,8 juta. Anggap dipakai 2 tahun, jadi sebenarnya kita cuma keluarkan modal 900.000 untuk 1 tahun pemakaian atau 75.000 per bulan. Tentu peluang balik modal pembelian HP ini dalam 2 tahun kemudian sangat tinggi. Jadi masih terhitung cengli lah ya. 2 tahun ke depan jika kita bosan bisa upgrade ke versi lebih terdepan. Kedua, mesin getar HP ini masih berasa kasar dan gak enak bro. Jadi buat ketik-ketik pesan serasa jari kita berdisko. Namun, Tecno sudah berbaik hati kawan mengganti dengan fitur yang lebih worth it dengan menanamkan proteksi IP54 serta fitur Splash Touch. Jadi, kita bisa bebas mengetik pesan ketika layar basah. HP ini juga masih tergolong aman jika tidak sengaja kena air hujan atau ketumpahan air. Dan ketiga yang masih bisa saya maklumin pada ketiadaan perlindungan khusus pada layar kacanya. Layar HP ini cuma dikasih screen protector plastik tipis di awal pembeliannya. Tapi anehnya banyak konten yang menanyakan kalau HP ini kuat bug Optimus Prime. HP ini kebal dibanting, dilempar, bahkan dilindes pun Tecno Spark 30 Pro belum almarhum. Namun lepas adegan barbar itu ya, tetap jangan ditiru loh ya, anggap saja sebagai hiburan. Soalnya garansi 12 plus 1 bulan yang diberikan oleh Tecno akan otomatis hangus jika HP ini rusak karena kelalaian pengguna, apalagi faktor kesengajaan. Yang keempat adalah ketahanan baterainya. Ketahanan baterai 5000 mAh-nya ini kami nilai tidak terlalu jelek, tapi tidak terlalu prima juga. Mirip-mirip lah dengan Infinix Note 40. Saat saya pakai HP ini secara casual, non-gaming, pakai data operator bercampur Wi-Fi, nilai SOT-nya masih bisa tembus ke 8 jam. Tapi jika pakai data only, SOT-nya mulai turun ke 7 jam. Dan jika kita pakai gaming intense, SOT-nya bisa merosot ke 5 jam. Untungnya di kotak penjualannya kita dikasih charger 33 watt. Untuk isi daya baterai pakai mode hyper dari 6% ke 100% butuh waktu 1 jam 10 menit. Dan jika kita pakai mode pintar butuh waktu 1 jam 25 menit. Dari perbedaan yang minim ini bisa disimpulkan jika Anda tidak terlalu keburu jemput si doi, kami sarankan cukup pakai mode pintar saja untuk menjaga kesehatan baterainya. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang paling saya suka pada Tecno Spark 30 Pro ini guys. Pertama pada performa gamenya. Subjektif kami, main game di Tecno Spark 30 Pro lebih baik daripada seri POVA 6. Selain performanya sedikit lebih oke, seri Spark juga punya psycho-frame lebih rounded, sehingga telapak tangan kita nggak mudah sakit selama bermain game. HP ini punya 10 multitouch dan punya touch sampling rate 250 Hz. Saat di in-game, kita masih bisa buka aplikasi lain lewat game assistant. Misal untuk balas WA atau buka tutorial game di YouTube juga bisa. Pilihan modenya juga lengkap, tombol volume juga bisa diproyeksikan sebagai tombol shutter atau skill lainnya untuk membantu kecepatan refleks. Untuk main game Mobile Legends settingan Ultra bisa dapatkan rata-rata 80 fps. Jika ingin dapatkan 90 fps, turunkan grafiknya ke medium saja. Push rank dari Epical Glory sampai Immortal Abadi bakal dijabanin, asal skill Anda memadai loh ya. Kalau noob main ML, Anda bisa beralih ke game FF. Untuk game ini paling the best settingan smooth height. Rata-rata dapatkan 80 fps. Jika skill genre FPS Anda bertambah, bisa up ke game PUBG Mobile. Settingan aman di Smooth Ultra, mau gyroscope dinyalakan, no problemo. Karena Tecno Spark 30 Pro punya gyro hardware. Bila lagi santai ingin main game open world, login saja ke Genshin Impact. Settingan paling kami sarankan di lawless 60 fps. Untuk berpindah maps, HP ini juga relatif cepat. Karena ROM HP ini sudah berjenis UFS 2.2, rata-rata FPS yang didapat main Genshin bisa ke 40 fps.
Oh iya, ngomongin masalah suhu, memang HP ini relatif mudah panas, khususnya untuk main game di ruangan non-AC. Suhunya bisa mencapai ke 45 derajat Celcius, tapi menurut kami sih terhitung wajar. Pertama, karena bodi HP ini relatif tipis guys, cuma 7,4 mm. Kedua, bodinya juga dari plastik, dan ketiga, HP ini tidak punya sistem pendingin khusus di dalam tubuhnya. Apalagi sifat chipset MediaTek Helio G100 Ultimate berantutu 400 ribuan yang ada di HP ini selalu berusaha tancap gas. Karena itu kami sarankan jangan sering-sering gunakan bypass charging di pertengahan game di saat suhu naik. Memang sejauh ini belum ada efek bahaya yang ditimbulkan oleh fitur bypass charging. Tapi pengalaman kami pakai fitur ini malah buat grafik gamenya jadi mudah patah-patah dan nge-frame. Solusinya Anda boleh gunakan bypass charging di saat suhu HP mulai turun. Atau lebih amannya siapkan cooler atau kipas. Maka efek kebaikan dari fitur bypass charging bisa Anda rasakan. Kedua adalah kameranya. Walaupun bentuk kameranya tidak meyakinkan, norak dan banyak lensa gimmick, tapi hasil kamera utama 108 megapikselnya tidak malu-maluin. Fitur kameranya pun bejibun, bisa lakukan 3 kali lose-less zoom, bisa ambil foto mode AI, bisa foto pakai mode Skyshot, bisa ambil dual video, dan bisa ambil video bokeh pula. Hasil kamera Tecno Spark 30 Pro punya skin tone yang lumayan detail untuk ambil subjek manusia baik di indoor maupun di outdoor. Punya dynamic range yang cukup luas untuk ambil foto pemandangan, punya kontras warna yang berimbang untuk mode malam, punya kamera selfie yang lumayan bagus untuk di-share ke WA keluarga. Intinya kami tidak bisa komplain kameranya, kelebihannya bahkan bisa melebihi harganya. Halo guys, kita mau tes video belakang dari Tecno Spark 30 Pro. Ya, ini kondisinya di sore hari. Untuk resolusinya sebenarnya ini bisa mentok di 2K 30 fps guys, tapi yang disarankan dengan stabilizer itu di Full HD 30 fps aja. Nah, by the way untuk zoomnya yang disarankan ini 3 kali zoom aja ya guys ya, kayak gini. Gitu guys. Ketiga yang saya suka adalah layarnya. Selama pemakaian 2 bulan ini, layar AMOLED berdiagonal 6,78 inch-nya belum terjangkit shadow atau penyakit lainnya. Refresh rate 120 Hz di HP ini juga non-gimmick. 120 Hz-nya bisa berjalan di aplikasi lain kecuali aplikasi TikTok cuma stuck di 60 Hz. Untuk resolusi layar HP ini adalah Full HD+, sudut pandangnya luas, warnanya vivid dengan kerapatan pixel yang tergolong nendang. Dibawa ke outdoor pun, layar Tecno Spark 30 Pro masih juga terhitung mudah dipandang. Dan karena pakai AMOLED, HP ini punya sensor biometrik in-display fingerprint guys. Kecepatannya sih terbilang lumayan, tapi menurut kami lebih cepat pakai Face ID-nya. Keempat, yang saya suka pada fitur kosmetik dan AI-nya. Untuk fitur Dynamic Port-nya kini lebih berkesan intuitif dibanding seri sebelumnya. Dynamic Port-nya bisa disentuh dan berinteraksi dengan jari kita, layaknya Dynamic Island iPhone. Untuk personalisasi mempercantik tampilan layar, Anda juga bisa memanfaatkan fitur generator AI. Untuk fitur penghapus objek lewat bantuan AI tentu ada. Dan jika ada kesusahan terjemahkan bahasa asing, solusinya panggil Ella Translate. Ella AI by Tecno kini makin pintar guys. Sekarang dia sudah fasih berbahasa Indonesia, sudah mirip Gemini. Cuma sayangnya voice over khusus bahasa Indonesia masih diisi oleh suara bapak-bapak Facebook. Agak geli aja sih dengernya. Jangan lupa ya, subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tapi kalau Anda dengerin dual speaker HP ini nggak akan geli kok. Output memang berasa kurang power, bass kurang berasa. Tapi minimal jika volume di set maksimal, speakernya tidak pecah. Anda juga bisa memanfaatkan lubang jack audio untuk tancapkan headset agar tuningan Dolby Atmos makin berasa. Coba dengerin. So guys, kesimpulannya Tecno Spark 30 Pro edisi Transformer ini bukan spesifik menembak segmen bocil ya. Karena semua kebutuhan orang dewasa pun sebagian besar sudah di cover cukup baik oleh HP ini. Contoh, HP ini sudah ada NFC, punya IR blaster, punya triple slot, masih ada jack audio, ada kompas, jenis GPS lengkap, ada radio FM, ada jendela mengambang, ada Wi-Fi sharing, dan kabarnya HP ini juga punya fitur Wi-Fi super dan jaringan kilat 4,5G.
Kalau kita buktikan penangkapan Wi-Fi-nya sih tidak jauh berbeda dengan HP 2 jutaan yang saya miliki ini. Kalau dibandingkan dengan HP yang lebih mahal, misal Samsung A54, tentu Samsung A54 lebih bagus. Begitupun juga dengan kualitas tangkap sinyal operator dari nomor yang sama, operator yang sama dari tempat yang sama, Tecno baru kalah dengan Motorola G45 5G. Mungkin karena Motorola bawa chip 5G terbaru sehingga bisa leading. Tapi kalau diadu dengan rival sekelas harganya selain Motorola, kualitas tangkapan sinyalnya masih berimbang. Overall, kami sangat puas pakai HP ini. Selama 2 bulan terakhir, tidak ada indikasi aneh-aneh di HP ini. Body frame-nya masih mulus, mengkilat like metal. Back cover-nya juga masih kinclong, nggak ada warna yang pudar. Apakah HP ini layak dibeli? Kami jawab, sangat layak. Cuma saran kami sih lebih baik beli RAM 8/128 GB karena harganya di bawah 2 juta. Kalau 2 juta ke atas sih kami lebih rekomendasikan Redmi Note 14 4G dengan alasan punya kualitas baterai lebih awet, punya dual mikrofon dan kasih jaminan update lebih panjang. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys, semoga bermanfaat.